Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, ditangkap Bareskrim karena penistaan agama. Kabar mengejutkan ya, datang dari Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang melakukan ya gugatan terhadap Jokowi terkait ijazah SD, SMP, dan SMA yang diduga ya dituduh palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Sore ini beliau ditangkap oleh Badan Siber Bareskrim Polri di Hotel Sofyan in Tebet saat beliau sedang menginap. Kabar ini langsung diklarifikasi ya dan juga dibenarkan langsung oleh kuasa hukum Bambang Trimulyono, yakni Ahmad Khozinuddin Azhar, lewat tulisan dan juga voice note di grup WhatsApp langsung ya oleh beliau ya. Bahkan beliau sendiri yang mengirimkan pesan ini di grup WhatsApp yang kebetulan saya satu grup dengan beliau. Kita bertanya-tanya ya, ada apa ini ya? Karena ini berbarengan juga dengan selesainya pemeriksaan Gus Nur di Bareskrim Polri ya. Jadi Bang Ahmad Khozinuddin ini juga baru selesai ya pemeriksaan Gus Nur di Bareskrim Polri terkait pemanggilan Gus Nur oleh Bareskrim Polri terkait konten di channel YouTube-nya yang menampilkan mubahalah Bambang Trimulyono. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono ya. Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover gak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabta Udang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya waktu itu, Pak Osman Sabta Udang disuruh Pak Jokowi gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran. Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, ditangkap Bareskrim karena penistaan agama. Harianjogja.com, Jakarta. Bambang Trimulyono, orang yang menuduh ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri. Bambang menggugat Presiden Joko Widodo terkait ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Benar ada penangkapan, ujar Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dihubungi wartawan pada Kamis 13 Oktober 2022. Dedi menambahkan akan ada konferensi pers terkait dengan penangkapan kepada Bambang nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akan dilakukan konferensi di Bareskrim, tuturnya. Selain itu, Dedi menjelaskan penangkapan kepada Bambang bukan terkait dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun terkait dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, kata dia, Bambang ditangkap oleh Ditbid Cyber pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan. Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri dalam Pilpres 2019 lalu. Gugatan tersebut dilakukan oleh Bambang Trimulyono pada hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat. Ini ada apa ini ya? Kita jadi bertanya-tanya ya. Apakah ini terkait dengan gugatan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau apa? Sedangkan perkara ini sudah masuk ke gugatan ini sudah masuk dan diterima registernya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya ya sudah siap disidangkan. Bahkan sidang perdananya nanti tanggal 18 Oktober 2022 hari Selasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pukul 9.40 waktu Indonesia Barat ya, 9.40 pagi. Dan sidang ini sidang terbuka ya, artinya masyarakat yang mau hadir pun dipersilahkan boleh ya. Dan nanti juga mimbar kalau diperbolehkan ya di pengadilan
memberitakan atau memvideokan akan melakukan video live atau siaran tundanya. Dan apapun itu, yang jelas kenapa kemudian tiba-tiba Bambang Tri ini ditangkap lagi secara tiba-tiba ya? Apakah tadi rezim ingin main kasar ya dengan kemudian menangkap Bambang Tri terlebih dahulu ya sebelum kemudian tadi ya putusan hakim diketok palu ya, padahal tadi hakim perkara ini baru akan disidangkan tanggal 18 Oktober. Jadi masih kurang lebih H-5 ya. Tapi tiba-tiba Bambang Tri secara tiba-tiba ditangkap ya. Ini seperti ada upaya untuk membungkam Bambang Tri agar tidak melanjutkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jelas ya, tidak bisa diterima kalau seperti ini. Dan kuasa hukum dari Bambang Tri Mulyono, Bang Ahmad Khozirun SH, sudah menyatakan ya bahwa perkara ya yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetap disidangkan ya, bahkan walaupun nanti Bambang Tri ditahan misalkan ya, karena Bang Pandu ini sore ini jadi langsung berkoordinasi dengan semua dari tim kuasa hukum Bambang Tri Mulyono ya, bahwa Bambang Tri akan diperiksa sore ini juga, dan silahkan dari kuasa hukum untuk mendampinginya. Jelas ya, ini cara-cara seperti ini kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa tadi ya tiba-tiba ketika Bambang Tri melakukan gugatan secara resmi ke pengadilan ya untuk membuktikan tuduhannya ya, jadi agar mendapatkan legal ya tuduhannya itu diputuskan secara hukum agar tidak menjadi fitnah dan hoax di obrolan-obrolan di masyarakat ya, jadi agar tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya tadi ya. Jadi ada dua kepentingan di sini ya, bagi pihak Bambang Tri sendiri juga mau membuktikan kebenarannya, dari pihak ya Jokowi juga tadi ya, jika memang salah ya tuduhan Bambang Tri ini merupakan fitnah ataupun tidak terbukti ya hadapi saja di pengadilan ya. Memang benar ya, siapa yang menuduh dia harus mendalilkan fakta-fakta dan bukti-bukti, dan jelas Bambang Tri sudah punya bukti-bukti semua itu, bahkan yang ditulisnya di buku Jokowi Undercover yang siap akan dibawa di pengadilan ya. Artinya Bambang Tri sudah siap ya akan memaparkan bukti-bukti ya dari tuduhannya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tinggal kemudian pihak yang tergugat ya itu menyangkal ya dan menyanggah ya. Menyanggah dengan apa ya? Dengan mengeluarkan bukti-bukti ya dari untuk menyanggah dari Bambang Tri ini ya. Tapi kok ini sebelum pengadilan dimulai kok Bambang Tri-nya ditangkap ya, ini kan aneh ya. Apakah tadi ini upaya untuk menjegal ya agar perkara yang sudah masuk di pengadilan ini tidak dilanjutkan ya, Bambang Tri mencabutnya atau apa ya. Ya, ini mungkin bisa jadi ya. Walaupun ya dulu di tahun 2016 ya, 2014, 15, 16 ini kan buku Jokowi Undercover sudah booming ya. Hingga kemudian Bambang Tri kemudian ditangkap dan kemudian dijebloskan ke penjara ya, tanpa terlebih dahulu Bambang Tri ini membuktikan dari tulisan-tulisannya ya. Namun kemudian setelah keluar dari penjara, ternyata Bambang Tri ini tidak kapok ya, dan tidak kemudian silent atau tutup selimut ya, tapi tetap berkoar-koar ya, tetap kemudian meyakini ya apa yang dia punya bukti itu ya. Bahkan dari keterangannya ternyata istrinya ketika dia di penjara dihamili oleh orang lain ya. Ketika dirinya di penjara ternyata istrinya dihamili, bahkan setelah dirinya keluar dari penjara istrinya tidak mau bertemu dengannya ya, bahkan terlihat seperti terkena gangguan mental dan lain sebagainya. Dari podcastnya dengan Gus Nur itu kan penjelasannya seperti itu ya. Jadi apapun itu, ini jelas Bambang Tri ini berkepentingan sekali ya untuk membuktikan ini ya. Dan tadi untuk juga membersihkan namanya ya, yang dulu di penjara tanpa membuktikan yang dia tulis ya. Dan kali ini Bambang Tri dengan elegan ya menggayat kuasa hukum dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuktikan tuduhannya ya. Dan kenapa ya dari pihak rezim sepertinya ketakutan ya dengan kemudian langsung menangkap Bambang Tri, dan kemudian tadi ya tidak menunggu hasil keputusan pengadilan, putusan hakim itu bagaimana ya. Jika kemudian pihak rezim ya, pihak Jokowi itu tidak
benar ya bahwa ijazahnya, ya tinggal ikuti saja pengadilan ya, tinggal buktikan ya dengan data-data yang ada, adu argumen data di pengadilan agar kemudian nanti hakim yang memutuskan. Jika kemudian misalkan hakim memutuskan Bambang Tri benar dan benar, misalkan ya, ini kan hanya mengandai-andai ya, kemudian ternyata palsu, ya sudah, berarti mau nggak mau berarti gugatan Bambang Tri itu benar, harus dikabulkan ya. Tapi kemudian jika putusan hakim di pengadilan bahwa tuduhan Bambang Tri itu tidak terbukti dan ya, ijazah Pak Jokowi itu asli semua, ya sudah. Nah, setelah itu sidang selesai, bisa kemudian Bambang Tri dilaporkan atau kemudian ditangkap, itu bisa. Tapi tadi untuk menunggu dulu ya hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, tidak kemudian main langsung tangkap. Ya, ini kan sudah masuk ya perkaranya, gugatan hukumnya. Kok kenapa tiba-tiba ditangkap si Bambang Tri ini ya tanpa kemudian menunggu keputusan dari hakim ya di pengadilan. Ya, ini gaya-gaya arogansi seperti ini yang kemudian kita jadi bertanya-tanya ya, terutama masyarakat, netizen semua ya. Anda semua juga bertanya, kenapa ya main ciduk ya, main ciduk, main panggil dan sebagainya. Sedangkan ini tadi orang sudah mau ke pengadilan, artinya kan dia kooperatif ya dengan hukum yang ada ya, ingin kemudian membuktikan sesuatu dengan hukum yang berlaku ya, tidak kemudian berkuar-kuar di media sosial saja ya, tapi kemudian dengan ke pengadilan artinya ingin memutuskan ini di depan pengadilan, di depan hakim.